Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat cinta sekolah Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapkan ketua Dio, silakan siapkan. Yalah, bilang. Warzuqani fanan. Kita lanjutkan. Kita baca dulu surat pendek, yaitu surat An-Nas. 1, 2, 3, ta'us. A'udzu billahi minasy wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa dan surat yang kita baca tadi semakin menambah keridhaan Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Pak mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti kita hari ini semuanya hadir, diberikan Allah kesehatan. Mudah-mudahan sampai nanti berikutnya, hari berikutnya sampai ujian kita selalu hadir. Ya, mendapatkan nilai yang diharapkan, nilai yang tinggi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu sekitar kita. Kalau belum lurus mejanya luruskan. Ini barisan ini belum lurus lagi. Coba luruskan, Nak. Siapa namanya itu? Novi, luruskan, geser ke dalam sedikit. Supaya belajar kita lebih tertib, nyaman. Kita lihat dulu kondisi tempat duduk kita. Ada sampah. Belum lurus, luruskan. Kalau ada sampah dipungut. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Pak mau bikin kesepakatan dulu. Rian, udah dengar Pak? Afif, udah dengar Pak? Kesepakatan kita sebelum kita belajar tidak ada nanti waktu kita belajar yang keluar pertama. Habis itu yang perminta ke WC tiap sebentar. Apalagi beli minum atau beli makanan. Mengeluarkan permainan, mengganggu teman, tidur. Itu semua tidak saat dalam belajar. Oke, tujuan kita pergi ke sekolah apa? Belajar. Kita harus ikuti pelajaran itu dengan baik. Oke, bisa kita sepakati itu? Bisa diikuti peraturan apa? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, untuk menambah nasionalisme kita nyanyikan sebuah lagu nasional. Semuanya coba berdiri. Bandung, kota kenang-kenangan. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Kemarin berapa kita pelajari Asmaul Husnanya? 3. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari Asmaul Husna 3 buah. Siapa yang masih ingat kemarin apa Asmaul Husna? Yang pertama, Al-Wahhab, Al-Quddus. Bagus Dio. Kita sebutkan satu-satu dulu supaya teman-temannya ingat. Yang tidak hadir supaya tahu, yang lupa supaya ingat. Afif, apa kata Pak tadi? Tidak boleh main air. Itu berarti tidak mendengarkan kesepakatan kita tadi itu. Bukunya juga tidak ada di atas meja. Itu mana bukunya?
Yang pertama Asmaul Husna Alma. Dari keteladanan Al-Quddus. Sekarang kita masuk yang keempat. Pertemuan kita yang kedua ini kita masuk ke yang keempat, yaitu ya, coba perhatikan. Oke. Kemarin di awal pertemuan kita belajar, apa sudah mengetahui dari asesmen awal yang sudah Pak lakukan? Di antara anak Pak yang sudah ada di dalam kelas ini, itu ada beberapa anak atau beberapa teman yang berbeda cara belajarnya. Dan sudah dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama ada namanya visual. Visual itu dia suka menonton. Nah, kemarin kan ada Pak penanya, hobi apa? Kemarin ada yang bilang nonton film, nonton YouTube. Ya. Lalu ada namanya auditory. Dia sukanya mendengar. Kalau dia mendengar ceramah atau mendengar cerita, mendengar dongeng, nah dia paling suka, pas langsung ingat. Ya kan? Ada lagi suka berenang. Siapa yang suka berenang? Banyak. Suka berlari. Banyak. Nah, itu namanya kinestetik. Ya. Kinestetik itu artinya dia suka bergerak. Nah, nanti kita akan belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Oke. Sebelum kita lanjutkan, coba lihat video dan audio yang akan Apa putarkan. Silahkan anak Apa catat pesan penting yang ada di dalam video atau audio tersebut. Boleh keluarkan catatannya. Allah memberikan keselamatan pada hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh umatnya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tenteram. Untuk menguji pemahaman kamu, coba kita pasangkan Asmaul Husna dan artinya dengan garis penghubung. Ya. Sampai di sana sudah tahu 2 arti Asmaul Husna tadi? Arti assalam apa? Maha sejahtera. Bagus. Arti al-mu'min? Maha memberi keamanan. Pak ulang lagi. Arti assalam? Maha sejahtera atau maha menyelamatkan. Arti al-mu'min? Maha memberi keamanan. Artinya kan sudah tahu. Sekarang sikap teladan dan contohnya lagi. Nah, tolong disimak baik-baik, gunakan pendengarannya dengan bagus. Enggak. Jangan lihat saya. Yang Pak Surah kan tadi 2 ya. Demikian materi hari ini. Kita lanjutkan di subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dengan slide. Dengarkan penjelasan dari apa?
tetap mencatat. Lah, alah dapat artinya? Ya. Alah, kolun. Dah. Oke, kita lanjutkan. Asmaul Husna yang keempat yaitu Assalam. Assalam artinya Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Nah, berarti dua artinya. Allah Maha Mensejahterakan dan Allah Maha menyelamatkan. Nah, jadi Allah itu akan menyelamatkan setiap hambanya yang akan mau dia selamatkan. Nah, itulah Allah Maha menyelamatkan. Orang nanti di akhirat ada yang dia itu masuk neraka. Yang masuk neraka itu selamat apa tidak itu? Nah, tidak selamat. Ada orang dia masuk surga. Selamat apa tidak? Selamat. Ah, itulah bukti bahwasanya Allah itu Maha menyelamatkan dengan semua amal-amal yang sudah kita lakukan. Nah, dengan semua kebaikan yang kita lakukan di dunia, Allah nanti akan menyelamatkan kita. Nah, sikap teladan dari Assalam yaitu ada nampak yang warna merah? Ya, menjaga lisan. Sikap teladan dari Assalam yaitu menjaga apa itu lisan? Ya. Apa itu lisan? Ah, ya bagus, mulut. Ya, sikap teladannya ini boleh. Nah. Jadi sikap teladannya adalah menjaga lisan. Kata Bu Aini tadi ada dengar? Orang Islam itu menyelamatkan dirinya dan saudaranya dari mulutnya dan tangannya. Ya, boleh. Ya, bagus. Itu dia Assalam. Sekarang kita lanjutkan contoh dari Assalam. Yang pertama, contoh dari Assalam yaitu tenang ketika berada di acara. Kalau disuruh tenang, dia tenang. Disuruh dia tertib, tidak mengganggu, dia jalankan. Lalu tertib di kelas. Dia akan memberikan rasa selamat, keamanan bagi teman dan orang-orang di sekitarnya. Tuh sikap teladannya sih, gue. Ya. Oke. Lalu yang ketiga ada sikap teladan atau contoh perilakunya yaitu menutupi aib orang lain. Ya. Lalu selanjutnya mudah bergaul, lalu berikutnya tidak menyakiti orang lain. Nah, ada orang sekarang kerjaannya mencela saja, menggalak-galakan kawan, ya, membuli. Apakah itu namanya menyelamatkan? Apakah itu bentuk cerminan dari sikap menjaga lisan? Tidak. Jadi Assalam itu sikap teladannya yaitu menjaga lisan, tidak menyinggung orang lain, tidak membuli. Bikin aja satu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang bertanya lagi? Kita lanjutkan. Nggak usah terlalu dicatat. Habis memori Pak kan ya? Iya. Dah, kita lanjutkan. Dah, biar jadi Alia. Ini dia contoh dari sikap menjaga Apakah menjaga lisan ini harus seperti ini? Kalau perlu, kalau tidak bisa dikontrol mulutnya lagi, mulutnya tutup saja kayak gini. Daripada orang terganggu, orang tersinggung gara-gara mulut kita. Dah, kita lanjutkan. Asmaul Husna yang kelima. Apa itu? Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Apa arti Al-Mu'min?
memberi rasa al-mu'min artinya maha memberi keamanan atau memberi rasa aman. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi seluruh makhluk, melindungi manusia dari segala macam musibah, melindungi saudara-saudara kita yang teraniaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Mu'min, yaitu memberi rasa aman. Ya. Sikap teladannya. Coba. Iya, bagus. Sikap teladan dari Al-Mu'min adalah hidup tertib. Sikap teladan itu artinya itu. Arti Al-Mu'min memberi keamanan, memberi rasa aman. Sikap teladannya hidup tertib. Jadi dari Asmaul Husna Al-Mu'min kita bisa meneladani, bisa mencontoh dari sikap yang Allah tunjukkan. Allah itu memberi rasa aman kepada makhluknya. Kalau kita memberi rasa aman kepada sesama kita, dengan cara apa? Dengan cara hidup apa contoh dari hidup tertib? Sopan, santun, ikut antrian, ya, tidak dorong-dorongan saat antri, membuat kelasnya nyaman, tidak meribut. Itulah contoh dari hidup tertib yang merupakan sikap teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Ya. Nah, itu dia Al-Mu'min. Oke? Apa arti Al-Mu'min tadi? Memberi rasa aman atau keamanan. Sikap teladannya apa? Hidup tertib. Ya, bagus. Oke. Itu dia. Sekarang lihat gambar berikut. Nggak usah lama-lama. Ini dia. Coba lihat gambar pertama, apa itu? Sedang. Sholatnya sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Safnya bagaimana bentuknya? Lurus, rapi. Berarti sholatnya yang kedua gambar sirian. Menyeberang di mana dia? Zebra cross. Zebra cross itu tempat apa? Tempat menyeberang. Kalau kita menyeberang tidak di zebra cross, apa yang terjadi kira-kira? Kecelakaan. Kalau kita mau menyeberang harus mencari zebra cross. Gambar yang ketiga, gambar apa ini? Gambar upacara bendera. Kalau upacara benderanya tertib, teratur, rapi, gimana bentuknya? Bagus. Tidak akan marah guru kita, tidak akan marah kepala sekolah kita karena upacara kita tertib. Kalau ini gimana? Nonton apa? Nonton FF. Ya, nonton bola. Gimana bentuknya orang nonton bola itu? Tertib apa enggak? Kurang tertib, kurang rapi. Ya. Jadi itulah bentuk contoh gambar. Kira-kira di antara 1, 2, 3, 4 mana yang tidak tertib? Yang keempat. Gus. Ya. Oke.
Sesuai dengan asesmen awal yang sudah Pak lakukan di awal kemarin, Bu. Sekarang Pak akan kasih tugas atau bentuk pekerjaan hari ini, proyek hari ini. Nah, coba lihat bentuk soalnya. Kita hari ini per kelompok yang ada saja. Oke? Kelompok yang ada. Oke. Langkah 1. Coba dengarkan supaya tidak salah. Buatlah kaligrafi Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Mu'min beserta artinya di buku kalian masing-masing. Lah. Yang kedua, buatlah catatan penting yang terdiri dari, coba dengarkan. Maksud dari Asmaul Husnanya, sikap teladannya, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh kaligrafi boleh anak Pak lihat di bukunya masing-masing. Silahkan mulai dari sekarang. Tuh mangkonyo dengan. Nah, buat 2 kaligrafi As-Salam sama Al-Mu'min. Lalu bikin penjelasannya. Nah, ikut nak bikin dong. Lah, dengan. Ya, di catatannya masing-masing. Nomor 1 Al-Assalam. Contoh. Merdeka. Ini kaligrafinya. Jangan besar-besar kali. Oh. Baiklah. Ya. Assalam misalnya. Ya. Ini contoh saja ini. Maha memberi keselamatan. Ya. Ini kan sudah bikin artinya ini. Ini artinya, lestu itu bikin maksudnya. Bikin sikap teladannya. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silahkan mulai dari sekarang. Kaligrafinya boleh diwarnai. Boleh pakai pensil. Ya, mulai dari sekarang. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar 2 Asmaul Husna. Yang pertama apa tadi? Al-Assalam. Artinya Maha memberi kesejahteraan atau keselamatan. Sikap teladannya menjaga lisan, menjaga lisan. Nah, contohnya apa? Contohnya tidak menyinggung orang lain, hidup tertib. Di kelas tidak meribut dan segala macamnya. Yang kelima apa Asmaul Husnanya tadi? Apa arti Al-Mu'min? Allah Maha memberi rasa aman atau keamanan. Sikap teladannya apa? Hidup tertib. Ya. Contoh hidup tertib apa? Tenang di kelas. Apa lagi, Dit? Damai. Ikut antrian. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Oke. Dari tugas kelompok yang sudah Pak buatkan, sudah Pak instruksikan, kita sudah selesai membuat yang pertama kaligrafi Asmaul Husna dan Asmaul Husna As-Salam dan Al-Mu'min.
Maksudnya, artinya, sikap teladannya, dan contohnya. Sekarang, Bapak ingin mempersilahkan perwakilan kelompoknya untuk menampilkan presentasi dari kerjanya. Oke, silahkan. Saya akan lepuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Salam. Memberi keselamatan maksud memberi kegembiraan sikap teladannya menjadikan contoh. Tenang ketika berada salah, seperti berlaku dengan orang lain, juga bergaul dan mengerti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, konsentrasi. Nah, coba dengarkan. Dari pelajaran kita hari ini, 2 Asmaul Husna yang kita pelajari. Nah, tugas kelompok yang juga sudah kita selesaikan tadi, dan juga teman kita sudah mempresentasikannya di hadapan kita bersama-sama. Nah, itu sudah Pak nilai dan Pak berikan apresiasi. Tepuk tangan untuk teman kita yang tampil tadi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Berarti apa semuanya mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Mengerti. Bagus. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan mengerjakan formatif ya. Formatif atau soal yang akan kita pelajari. Nah, yeah. Coba lihat ke depan, kita jawab bersama. Nomor 1. Arti Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. 2. Jumlah Asmaul Husna 99. 3. Arti Al-Malik, Maha Raja atau merajai. Keempat, sikap teladan Al-Malik. Bagus, menahan di. Yang kelima, arti Assalam. Maha memberi keselamatan. Soal ke-7, arti Al-Mu'min, Maha memberi rasa yang ke-8, sikap teladan Al-Mu'min. Itu dia. Hidup tertib. Ke-9, menjaga sikap dan ucapan agar teman tidak tersinggung. Contoh dari menahan diri. Bagus, Al-Malik. Ya, Al-Malik tuh. Menjaga lisan. Assalam. Bagus, Adit. Yang 10, mengikuti upacara tertib. Contoh sikap teladan Asmaul Husna. Yang terakhir, Al-Mu'min. Ya. Itu dia pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.